Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Traders USD yang dimana pada saat ini saya akan updatekan kembali ya untuk analisa hari ini di tanggal 23 Mei di hari Kamis. Dan dimana di sini untuk pergerakan dari SAUSD ini terjadi penurunan yang cukup signifikan ya dari setelah dia break di bawah dari support trendline-nya dan dia mencapai di zona buy ketiga. Dan untuk saat ini area zona buy ketiga ini kita akan jadikan sebagai zona buy pertama ya. Ini kita jadikan sebagai zona buy pertama. Kemudian untuk zona buy keduanya kita ambil di support yang area ini ya. Ini kita akan jadikan sebagai zona buy kedua, dan untuk zona buy ketiganya kita bisa tempatkan di area ini. Bahkan area demand ya yang ada di sini, kalau kita lihat secara pergerakannya dia terbentuk demand di area ini. Untuk zona buy kedua kita ambil di harga 2359 sampai dengan 2353 ya. Ini untuk zona buy kedua. Kemudian untuk zona buy ketiga kita tempatkan di harga 2339 dan 2334. Dan untuk zona sell 1 kita bisa ambil di resistennya ya. Ya, atau di area pembentukan base areanya di sini. Ini kita jadikan sebagai zona salah satu yang dimana ini bisa termasuk juga area supply ya, yaitu di harga 2394 dan 2389. Ini untuk zona sell 1. Kemudian untuk zona sell keduanya kita ambil di area supply atau di area breakoutnya ya, di area breakoutnya di kisaran harga 2412 dan 2417 ya. Ini untuk zona sell kedua. Kemudian untuk zona sell kedua. Kemudian zona sell ketiganya kita ambil di resisten pembentukannya ya, di titik higher high-nya yang hampir sama, yaitu di 2431 dan 2436. Jadi untuk skenario nya jika nanti di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa harga belum mampu untuk break di atas dari di bawah dari zona B1, kemungkinan besar akan melakukan kenaikan, dan ada dua opsi untuk hari ini ya. Apakah dia akan terjadi sideways di area ini, atau ketika dia terjadi perlawanan kemudian break di atas dari zona sell 1 maka akan menuju ke zona sell kedua ya. Jadi itu untuk target dari kenaikan hari ini untuk sementara ya dari pandangan saya. Kemudian apabila dia break di bawah dari zona buy pertama, ada kemungkinan akan terjadi penurunan ke supportnya ya, untuk menguji supportnya yaitu di zona buy kedua. Entah apakah dia akan terjadi retest di sini untuk lanjut melakukan penurunan, atau eh, ketika dia tercapai di zona buy kedua ini akan melakukan kenaikan kembali ke zona salah satunya. Jadi seperti itu untuk informasi saat ini ya. Dan apabila nanti ketika dia break dari zona salah satu kemudian terjadi penurunan di sini dan ada perlawanan di area base-nya untuk melakukan kenaikan, bisa saja akan terjadi kenaikan ke zona sell ketiga untuk hari ini juga ya. Jadi mungkin seperti itu untuk pandangan kita pada pergerakan hari ini. Dan kalau kita lihat memang secara pergerakan saat ini terjadi perlawanan ya dari bullish ke bearish, dan beberapa dan news juga semalam mendukung terjadinya penguatan pada indeks dolar ya. Dan kalau kita lihat dari pergerakan di time per 4 jam di sini, kalau kita garis trend line-nya ya, kita garis trend line, dia sudah breakout ya, sudah breakout dari exponential moving average-nya atau support dinamiknya juga, dan volume candle bearish juga cukup kuat untuk saat ini. Jadi ada kemungkinan untuk hari ini jika tertahan di zona salah satu ada potensi besar untuk melanjutkan penurunannya, ataukah dia akan break di zona B1 untuk melanjutkan penurunan untuk pergerakan hari ini. Jadi seperti itu untuk informasinya. Dan kalau kita lihat juga di time frame daily di sini terjadi bearish engulfing ya, walaupun saat ini tertahan di area RBS-nya. Jadi tetap kita hati-hati karena di sini ada area RBS, dan apabila terjadi perlawanan maka akan berpotensi untuk melakukan kenaikan kembali.
Dan apabila area zona buy 1 ini tidak terjadi perlawanan, bisa saja akan terjadi penurunan drastis kembali ya. Untuk informasi newsnya nanti saya akan informasikan di grup Telegram, silahkan bergabung untuk teman-teman semuanya yang belum bergabung. Dan untuk update-nya nanti saya akan informasikan juga ya, untuk update-update hari ini seperti apa, pandangannya juga seperti apa. Sekarang kita akan coba masuk ke indeks dolar. Oke, untuk indeks dolar capai target ya, dari kenaikannya dia capai target ke area supply-nya. Ini ada perlawanan, jadi ada potensi untuk indeks dolar saat ini terjadi koreksi dulu ya. Setelah terjadi kenaikan kemudian dia koreksi, ada potensi dia koreksi ke area bawah sini atau hanya tertahan di sini untuk melanjutkan kenaikannya, atau akan retest dulu ke 104.77 yang dimana mendekati juga exponential moving average 50-nya atau dynamic supernya ya. Dan apabila masih ketika dia menguji kembali area supply-nya ini dan tertahan, kemudian ada pembentukan bearish engulfing, bisa saja akan terjadi penurunan kembali ke area RBS-nya yang akan kita tandain di area ini ya, di 104.65. Jadi itu untuk target penurunannya untuk saat ini. Kemudian apabila dia break di atas dari supply-nya, ada potensial besar ya untuk melakukan kenaikan ke area resisten di 105.32. Jadi mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.